Perbuatan baik tidak membuat orang menjadi baik, tapi orang baik selalu melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang pertama kita lakukan hari ini adalah merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Rabu 16 Maret 2022 tertulis di Mazmur 150 ayat 6. Demikian dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sude namar hosa ikon memuji Jehovah. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya pernah memimpin ibadah pemuda di alam terbuka di Pantai Ancol. Setelah ibadah selesai, ada acara hiburan berupa games yang berusaha mengambil karet gelang yang ditanam di tumpukan debu tanah di piring. Untuk mendapatkan karet gelang yang tertanam dalam tumpukan debu tanah, mereka menghembus-hembus debu tanah sehingga debu itu mengenai wajah temannya yang lain dan yang wajahnya sendiri, hingga pandangan mereka terganggu dan sesekali mereka terbatuk-batuk dikarenakan hembusan debu yang berterbangan padanya. Itulah yang terjadi ketika kita menghembuskan nafas ke arah debu tanah. Debu akan segera berterbangan dan mengotori muka orang yang ke arahnya kita hembuskan. Bahkan mungkin sekalian juga mengotori muka atau wajah kita sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan menghembuskan napasnya kepada debu tanah? Yang terjadi adalah terciptanya seorang manusia. Manusia yang begitu rumit, kompleks, lengkap dengan kemampuan berpikir, akal budi, memiliki perasaan, bisa menghasilkan, bisa berkembang biak, dan bahkan dijanjikan sebuah kehidupan kekal kelak di sisi Allah sendiri. Seperti yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah awal mulanya manusia hadir sebagai makhluk yang hidup. Hembusan nafas hidup yang berasal dari Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi makhluk yang hidup. Artinya, jika kita bisa bernafas hari ini, itu berasal dari hembusan nafas Tuhan sendiri. Ketika kita menyadari bahwa nafas kita hari ini berasal dari hembusan nafas Tuhan, pernahkah kita berpikir untuk apa nafas kita sehari-hari kita pakai? Kita mungkin terengah-engah ketika naik tangga atau kecapean setelah bekerja keras. Di saat lain kita mungkin mengisi saat-saat kita bernapas dengan berkeluh kesah atau menyesali hidup kita. Namun pemazmur melihat sisi lain dari sebuah napas. Ketika nafas ini masih berada pada kita, adalah baik jika itu dipakai untuk alasan yang tepat, sebuah alasan yang menjadi landasan kita untuk hidup, yaitu untuk memuji Tuhan. Pemazmur dalam renungan kita hari ini berseru, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Inilah ayat yang menjadi penutup dari rangkaian kitab Mazmur yang panjang itu. Sebagai manusia yang masih hidup, kita terus bernapas. Karena jika tidak, kita akan mati. Dan selama bernafas itu, kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Hendaklah itu dipakai untuk memuji Tuhan. Nafas tidak bisa kita simpan untuk dipakai kemudian hari. Jika kita memilih untuk menahan nafas, maka kita akan melewatkan kesempatan untuk itu. Bahkan jika kita menahannya untuk waktu yang lama, kita bisa pingsan atau bahkan mati. Karena itulah, selagi nafas itu masih ada dalam diri kita, kita harus mampu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Memuji, menyembahnya, dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan bagi diri kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nafas yang telah Dia anugerahkannya kepada kita dengan hal-hal yang menyakiti hatinya.
Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Menyadari itulah kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita, selagi napas masih ada, untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun kita tidak akan pernah bisa menghembuskan nafas ke dalam segenggam debu tanah untuk menghidupkan seorang manusia, tapi nafas yang kita miliki bisa dipakai untuk mengeluarkan kata-kata penghiburan bagi yang sedang susah. Kita bisa menaikkan pujian dan penyembahan dengan membantu dan mengurangi beban orang lain dengan pertolongan kita. Jika kita mempergunakan nafas yang kita miliki untuk hal-hal yang demikian, di sanalah kita bisa memuliakan Tuhan. Dan dengan cara itulah kita tidak menyia-nyiakan nafas kita selagi masih ada. Jemaat Tuhan, seperti apa Anda mempergunakan nafas Anda saat ini? Ingatlah untuk tidak menyia-nyiakan lagi nafas kita selagi kita masih diberikan kesempatan, sebelum pada suatu ketika nafas ini kembali kepada Sang Pemberinya. Setialah memuji Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, ajarlah aku menyadari betapa aku sangat membutuhkan-Mu. Biarlah dalam setiap tarikan nafas kami selalu mengalir pujian syukur yang tulus kepadamu. Selagi Engkau masih memberi kesempatan dalam hidup kami ini, biarlah perbuatan dan perkataan kami selalu memuji Engkau, agar kami layak menerima kehidupan kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, tetaplah memuji Tuhan dalam setiap aktivitas Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.